Kita juga butuh banget item defense kalau bisa yang banyak. Karena lawannya bener-bener semuanya dari early game sudah memiliki damage potensial yang tinggi. Iya. Oke, buat kalian semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, Jakarta, Bandung, Jambi, Makassar, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, Kalimantan, mari kita satukan semangat kita. Ayo. Mari kita lihat langsung ke lane of dawn. Dan mampukah Geekfam menuju ke babak playoff sekarang Indonesia? Let's go! Let's go. Game yang akan menentukan apakah Geekfam mereka mampu untuk setidaknya nih di game ketiga kali ini mereka menahan tempo agresif dari Desvolt terlebih dahulu deh. Iya, mereka mulai dari mid lane-nya terlebih dahulu. Mereka ingin mematikan bagaimana langkah dari Sunset Lover. Karena kalau Sunset Lover nggak dapetin level yang kedua, akan sulit untuk dia mendapatkan level yang keempat juga. Ada satu momen yang aku bisa lihat dari pick yang sangat bagus Desvolt, tapi ada satu momen yang bisa dimanfaatkan Geekfam. No Purify. Ya, no Purify. Tapi yang paling jadi ancaman adalah one-one-nya karena dia punya Needles of Flowers. Jadi kita anggap dia punya Purify gratis. Bahkan dari seorang Martisnya juga ada anti-sisi. Anti-sisinya ada. Dan bahkan directnya juga sih. Kalau kita lihat dari emblem dia akan lebih berfokus sama... ini emblemnya emblem tank ya kalau dilihat-lihat ya. Berarti kemungkinan besar akan ada build yang sedikit menuju ke arah hybrid. Sehingga nggak bakal mudah untuk menumbangkan Dairat, apalagi ada Angela di belakangnya. Flash of the Assist adalah item yang sangat mahal untuk kedua roamer kita, Sawo dan juga Baloiski. Wow, masih respect ternyata ya Kid Bomba ya dengan ngebawa emblem untuk tanknya. Meskipun tadi kita lihat juga dari pergerakannya kedua bot laner ini juga sama-sama bawa Tenacity sih. Tapi kalau kita lihat juga dari first itemnya bahkan udah ada Dreadnought Armor. Yang membuat bagaimana early game dari Kid Bomba nggak bener-bener begitu terancam. Jadi dia masih fine-fine aja untuk farming, muncul, menerima damage juga dari skimitarnya Luke. Karena mau bagaimanapun di early game seperti ini tempo adalah hampir 80% segalanya. Oke. Biar nggak terburu-buru tapi jangan terlalu pelan juga. Tapi kalau early seperti ini, Nael harusnya punya power dari retribution yang cukup tinggi. Karena Luke standby on position kali ini. Menuju ke arah turtle yang sudah di backup oleh Farpaskun dari Geekfam. Yang harusnya mereka sudah siapkan team fight yang sangat besar. Tapi di balik itu semua, Sunset Lovers juga udah siap. Sunset Lovers sudah punya Minon Fury. Baloiski akan memancing Kid Bomba di depan sana. Bahkan Minon Fury untuk triple stun. Bomba combo Chambro. First blood didapatkan, membuat Farpaskun dan Desvolt terbunuh ke belakang. Mereka kehilangan Baloiski. Terlihat decimate di tangan dari seorang Magister. Untungnya udah selesai. Dan tidak bisa maju lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih dengan golok tertajamnya ingin mendapatkan poin atas Sunset Lovers. Wow, Geekfam. Itu satu Buminion Fury yang benar-benar panis banget dari Baloiski. Dan tadi aku agak sedikit worry karena memang sebenarnya dari Sunset Lover yang udah nge-copy duluan kan. Aku pikir dia bakal buka duluan, Be. Ya, Dia tapi udah siap di area rumput itu tadi. Dia yang ternyata harus termakan dengan sekitar dan pasir yang begitu mematikan dari Luke. Dengan Raging Sandstorm, turtle pertama bisa didapatkan oleh Geekfam. Dan ini menjadi tempo yang cukup manis bagi Geekfam di early game. Karena mereka jadi main lebih flawless lagi di turtle yang pertama. Ini akan mendorong juga bagaimana pendapatan gold untuk Marky. Dia bisa farming 2 lane dan bahkan bisa menjauhkan bagaimana item demi item dari Carvi. Cukup menegangkan nampaknya. Bisa napas dikit. Iya bisa nafas sedikit tapi tidak bisa terlalu banyak. Santai juga ya? Iya terlalu banyak berleha-leha. Kenapa? Karena ini kita udah lihat adanya epic damage di game kedua. Kita juga udah lihat gimana early game pressure dari Desvolt di game pertama itu cukup kuat hingga dari Geekfam yang bahkan mengembalikan keadaan. Tapi kalau mereka sekarang ini mencoba untuk early game-nya dipegang sama Desvolt, kasusnya akan berbeda. Mereka punya one-one. Mereka punya power late game yang sangat kuat, Mocha. Iya, dan aku setuju sih karena lagi-lagi Geekfam mereka ngebawain hero yang bener-bener butuh satu momen banget. Seperti tadi dengan momen Union Fury di follow up dengan Raging Sandstorm, ini penting banget momentumnya untuk Geekfam. Dan sekarang dari Desvolt kita yang mungkin mengira dengan adanya pergerakan yang harusnya agresif karena mereka bawa ke arah Martis Angela, ini belum terlihat sampai di menit yang keempat kali ini, Be. Ya, semenjak turtle yang pertama didapatkan oleh Geekfam, Desvolt langsung memberikan rem sedikit. Karena walaupun mereka memainkan full damage di game kali ini, dan mungkin hanya mengandalkan bagaimana kehadiran dari Kid Bomba yang nanti akan build agak sedikit tanky, tapi ternyata mereka juga
gak mau terburu-buru. Gak mau kalau seandainya poin kill yang tadi sempat mereka amankan via decimation itu malah menjadi kuburan mereka sendiri. Apalagi ketika kita berbicara di turtle yang selanjutnya. Turtle yang kedua yang tentunya akan di set up oleh kedua belah tim. Dan Look-nya Desvolt udah juga datang. harus memperhatikan ini. Karena Geekfam ready ultimate semuanya dan bahkan barrel spell yang mereka miliki. Oh, iya. Sedikit pergerakan menuju ke arah backline dari Magister. Tapi nampaknya Sunset Lover kali ini nggak punya Minon Fury. Tandanya tidak akan ada cukup adil untuk segi crowd control. Magister berada di garis depan. Ternyata Carvi lebih berani untuk membuka vision para pasukan dari Desvolt. Dan Minon Fury kali ini bakal coba dibuka. Gagal mendapatkan momen stun. Tapi Luke di belakang sana berhasil menutup dengan satu point kill. Meanwhile, Nile memberikan posisi untuk Luke dengan absorb damage yang mereka miliki. Sedikit quicksand guard tapi nampaknya flicker dari Sunset Flower menutup nyawa dari Luke. Wah, dan look-nya benar-benar langsung di flicker. Karena itu bisa jadi satu momentum yang mahal kalau look-nya tidak sampai tumbang. Kemungkinan dia bisa langsung recall dan bahkan nge-push ke arah satu landing yang sebenarnya tadi juga sempat dilepas ya oleh Desvolt, yaitu di area atasnya. Sehingga space dari untuk Marky ini bisa numbangin tuh di area atas. Ya teamfightnya jadi 4 melawan 4 kebetulan. Karena Carvi juga lebih berfokus sama area bottom lane untuk mendapatkan sebuah split push yang serupa dengan yang dilakukan oleh Marky. Sekarang Marky yang mencoba untuk mencari space farming agar dia bisa lebih out farm terhadap Carvi. Apalagi on the way juga menuju ke arah Golden Staff. Setelah Golden Staff dia butuh Wind of Nature. Tapi di satu sisi lainnya juga dia harus memperhatikan kalau decimation ini ketika nantinya cloudnya sekarat, Marky harus menghindari decimation yang true damage. Dan Wind of Nature bukan jawaban untuk true damage. Jadi mereka harus memperhatikan juga bagaimana cara mereka untuk melakukan team fight. Harus pelan-pelan, nggak boleh terburu-buru. Carvi ini hitungannya untuk seorang one-one berani banget loh. Dari tadi dia selalu yang ngebuka badan, dari tadi dia selalu memancing keributan. Dia nggak kenal gentar, mungkin Ya, dia karena sangat ada percaya Angela. diri dengan karena adanya Angela ya. Angela, Flask of Theosis, dan jangan lupakan juga bagaimana efek dari Heartguard yang bisa global presence. Tentunya akan membuat one-one dari Carvi makin lebih percaya diri dan bahkan bisa membuka team fight, membuka map di 2 map yang berbeda juga. Ini jatuhnya bakal farming 2 lane juga, jadi jatuhnya nggak bakal terkena out farm yang begitu jauh. Hanya saja kalau seandainya Marky minimal dapetin 1 pundi-pundi kill atau bahkan assist yang bisa dia bawakan dan dia convert menjadi gold. Ini akan sangat menguntungkan bagi Geekfam setelah mereka rugi banget tidak mendapatkan turtle tadinya tentunya. Dan bahkan ditambah dengan 1 turret objektif yang ditukarkan. Poin killnya pun lebih banyak kan Desvolt. Kalau turtle yang ketiga di tangan dari Desvolt ini bakal rugi. Tapi kalau perfect turtle buat Nile, mereka seenggaknya bakal teamfight di Lordnya nanti 50-50. Oke, apakah bakal jadi 50-50? Karena sepertinya dari Magister juga sudah mulai melihat pergerakan dari 3 pemain. Geekfam dan Luke sudah mulai join kali ini. Zoningnya bagus banget. Zoning semuanya. Zoningnya itu loh yang selalu membuat Geekfam ini punya power di saat adu objektif. Cuma dengan early game yang dari kedua belah pihak punya posisi yang cukup equal, ini membuat dari Desvolt masih punya power team fight. Dan itu jangan sampai termakan. Dan lihat di depan sana Marky masuk ke dalam. Dan jangan sampai dia nggak bisa pulang lagi. Dan Luka masih coba untuk dikawal para pasukan dari tim Desvolt. Mereka mencoba untuk melakukan team fight Kid Boba versus Sao. Dan Reggie Sandstrom berhasil mendapatkan stun tapi tidak bisa terlalu lama. Karena dia bisa diberikan oleh seorang Kid Boba terlalu sakit. Malah tinggal sepertanda Magister mencoba untuk nge-cutting away dan juga Nile. Sao recoil dari depan sana berhasil killan Sao. Tapi nampaknya Aboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Sao yang terlepas dari jeratan Geekfam, malah Abo yang termakan kali ini, Momo-chan. Dan bahkan Kid Bombay juga nggak tumbang Ranger Mas. Oh my god. Kayaknya udah mulai harus berpikir 2 kali sebelum mereka masuk. Atau sebelum mereka tahu siapa yang bakal mereka all in. Ini nampaknya udah mulai kehilangan target siapa yang harus dimakan Geekfam. Mereka harus satu suara, mereka harus satu target. Dan targetnya itu juga nggak boleh sembarangan. Menurut Karena Kid aku, Bomba, iya. dia item tank. Ya, dia item tank. Jadi cover juga dengan menggunakan Heartguard. Dan ditambah lagi dia punya Rapture untuk pemilihan dari emblem yang dia bawakan. Jadi walaupun dia emblem tank, tapi dia tuh punya penetration adaptive. Dan itu yang dimainkan dari tadi loh. Bagaimana penetration poinnya, pematahan terhadap physical defense. Dan membuat Khalid dari Luke sangat-sangat mudah untuk dihajar dari lini depan tanpa adanya backup yang cukup. Itu tadi 2 lawan 3 posisinya soalnya. Tapi ya kalau kita ngeliat memang sebenarnya targetingnya aja sih sebenarnya untuk dari Geekfam sendiri ya. Mereka harus cari target yang mungkin lebih gampang untuk ditumbangkan dengan adanya pok damage dari Aboy juga. Soalnya posisi dari Marky kayaknya masih coba untuk fokus farming dulu sih. Ya, Marky masih mencari celah
Karena mau bagaimanapun dia juga butuh banget win of nature. Dan match up lawannya selalu ada hero dari The Vault untuk menghalau bagaimana farming pattern early game dari Marky. Dan Marky memilih ke arah Corruption Side. Ini agak cukup perih ya, bisa dibilang ya. Lumayan berasa loh ini. Early pressure yang diberikan oleh The Vault. Mereka walaupun unggul dari 1000 gold, tapi lihat Kid Bomba belum ada yang bisa men-take down mereka. Dengan adanya stun yang diberikan dari seorang Paleski, berhasil mendapatkan double stun dari Blessing dan from Marky. Kali ini belum efektif, tapi damage udah mulai cukup berasa membuat para pasukan dari Geekfam memaksa Raging Sandstorm ke arah belakang, dan one last hit dari sosok seorang Carvi berhasil menutup dari Luke. 1-1 pertukaran sesama HP laner. Tapi tidak akan bisa terlalu lama para pasukan dari Geekfam menahan yang diberikan oleh pasukan dari The Vault. Kalau Kid Bombanya masih ada. Karena tidak ada Kid Bombanya, mereka akan lebih kuat powernya kali ini. Cuma yang mungkin harus mereka perhatikan adalah belum ada crossbow of tank yang diberikan oleh seorang Carvi. Di depan sana satu persatu mereka akan coba memberikan weakness point yang terbuka. Aboy terperangkap dengan adanya Black Shoes masih menyelamatkan dirinya. Best kali ini masih terlalu jauh karena Lord yang didapatkan itu tidak akan enhance. The blessing from Marky belum menimbulkan impact, bahkan Carvilla yang berhasil menutup karena Nile. Lordnya kali ini berhasil di tangan dari tim The Vault harusnya. Luke mencoba menuju ke arah seorang Carvi. Walasen! Luke Sanity berhasil menutup karena Carvi, membuat The Vault tidak akan menjadikan mereka tim yang mendapatkan Lord yang pertama. Tapi itu thanks to Luke sih. Kalau Luke nggak datang mungkin Baloy masih bisa dikejar sama Carvi, masih bisa ditumbangkan. Dan dia dapat Lord. Selama Carvi ada Angela di sana. Apalagi crossbow of tanknya masih belum muncul tadi. Iya. Dan itu akan membuat efek terornya makin lebih powerful lagi. Dan sekarang dengan kehadiran dari Lord yang sudah mulai di-poke damage. Dan bahkan bermodalkan Luke Marky saja untuk mendapatkan Lord kali ini. Mereka sepertinya akan dengan secure mendapatkan Lord yang pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Menang jumlah hero membuat Geekfam mendapatkan jawabannya. Dan tim fightnya cukup panjang tadi Profesor KB. Iya, apalagi Iya, ketika Angelanya sudah mengeluarkan ultimate. Mau gak mau, dia bakal menjadi buy one get one. Gak bakal punya tiket untuk pulang karena dia merupakan hero one way ticket. Iya, Marky sampai bisa blazing duet 2 kali, bahkan sampai maksain kayak Sawo harus ngeluarin Heartguard ke arah seorang Carvi. Overextend team fight-nya memang dicari sama Geekfam. Karena mereka bawa Cloud, jadi permainan tarik ulur tuh sangat-sangat wajar untuk dijalankan. Apalagi lihat evoking damage, basic attack yang bisa dibawakan oleh Marky itu udah pasti bakal mengganggu di depan. Yang kayak contohnya kayak Dairot, yang build-nya bener-bener kayak bener-bener anti Quiras atau item penambah darah. Dan sekarang Marky sudah menemukan jawaban dari crossbow of tank, yaitu adalah Wind of Nature. Tapi Marky juga udah menimbulkan impact yang cukup berkelanjutan untuk Geekfam. Lihat dia basic attack-nya karena dia udah langsung fokus ke arah 3 item core-nya. Oke. Abis ini menuju si Halbert itu udah kelar banget. Si Halbert udah oke banget Udah karena kelar bisa banget nge-deny Flask of the Assist juga, Favorom item juga. Dan Lord masih berdiri kokoh di depan, masih belum ada inisiasi, tapi flicker dari Baloyski sudah siap dan bisa dikendalikan. Ya, untungnya para pasukan dari tim The Vault mereka berhasil terpancing dengan ada satu flicker yang diberikan oleh seorang Geekfam. Ini lumayan, walaupun Lordnya tidak berhasil menuju ke arah base turret, tapi setidaknya dari Kid Bomba ini udah memancing flicker tidak bisa menuju ke arah backline mereka kalau di arah bottom lane masih ada pendorongan terhadap super minion yang mereka miliki. Mereka masih punya super minion soalnya. Satu wave terakhir di arah mid lane. Di arah bottom lane. Ingat nih tempo permainan penting banget sih untuk Geekfam. Jangan sampai mereka terlalu terburu-buru. Biarkan Marky mencoba untuk nge-press ke arah satu lane jauh yang bisa di-push. Dan The Vault pun harus lumayan berhati-hati karena penggunaan dari Heartguard-nya Angela ini penting banget. Dan targeting siapa yang akan dimasuki dengan Heartguard itu juga sangat penting untuk The Vault sendiri. Dan sekarang untuk Marky, build item terakhirnya dia punya 2 opsi, antara si Halbert atau bahkan Malefic Roar. Karena dua-duanya akan sangat oke untuk permainan front to back. Kalau langsung ke arah belakang tentu damage yang akan diterima akan sangat-sangat pedih sekali. Apalagi untuk sosok Valentina, Angela, atau bahkan mungkin ke arah 1-1. Tapi kalau kita lihat juga dari sekarang nih posisinya, sudah mulai setup menuju ke area top lane. Lane di mana ada Lord. Dan tentunya Geekfam masih ingin memberikan pressure, nggak mau melepaskan kendali terhadap Lord objektif. Karena sekali The Vault bisa mengendalikan Lord objektifnya, 1-1 dari Carvi akan sangat mengganggu dengan Golden Staff yang dia bawakan. Ini adalah item yang membuat Carvi nantinya di momen late game bisa menumbangkan dan bahkan memainkan pola permainan front to back. Si Halbert kayaknya. Si Halbert. Marky kayaknya si Halbert sih. Udah nggak ada lagi kalau yang mau dibuat sama regular spear. Iya, pecahannya udah dipakai semua Pecahannya itu. udah dipakai semua. Dari Dan itu Demon dia. Hunter, Golden. Si Halbert opsi terakhir Ya kan, udah fix. untuk bisa menghentikan Flask of the Assist. Tapi sekaligus juga menimbulkan attack speed terbaru juga untuk bisa membawakan speed push. Yang mungkin bisa jadi winning condition dari Geekfam. Oke.
Sekarang tinggal menunggu apakah Lord yang kedua kali ini bisa diamankan oleh Geekfam. Mereka sedang memegang 2.700 net worth di menit yang ke-15 kali ini. Dan posisi dari Register ini mau nggak mau harus agak sedikit menelan ya. Damage dari seorang Aboy karena Aboy bakal terus nge-spam. Lihat Marky, dia coba ngamanin gimana caranya ada power of Sweet Pulse. Tapi ada satu hal yang cukup unik kali ini, kita harus melihat di mana pergerakan dari Luke ini akan mematahkan Heartguard harusnya. Dia ketika Heartguardnya udah mulai masuk, udah nggak ada mobilitas lagi dari seorang Angelanya, baru dia tutup, Prof. Iya, karena dia udah tahu kalau Angelanya pasti bakal ada di belakang dan teamfight akan terjadi barusan. Oke, belum, masih menahan begitu saja. Sawo masih terlalu jauh, tapi Nile sudah seperempat darah. Lord. Lord kali ini harus di tangan dari Kim Geekfam. Dan kalau misalnya aku ngeliat dari posisi Luke, dia harus reset sih. Tarik mundur, Iya. retreat. Karena nggak boleh dia terpick off, Lordnya kan sia-sia. Iya. Kita udah sempat lihat bagaimana Geekfam yang mendapatkan Lord, tapi kita juga udah sering lihat Geekfam tumbang ketika ada Lord. Iya, game Itu kedua momen tadi ya. yang bahaya banget dan malah menjadi rugi untuk Geekfam. Karena mereka yang harusnya bisa stick berlima, apalagi flicker ready semuanya, battle spell semuanya benar-benar siap untuk teamfight. Mereka kehilangan satu sumber daya manusianya. Dan untuk Oke. sekarang 5 lawan 5. Teamfightnya akan sedikit adil dan bahkan Marquis sudah memiliki full attack speed yang dia Iya. butuhkan. Windtalker last itemnya. Windtalker last item, mampukah mempertahankan dirinya? Tapi kita lihat di mana base turret di arah mid lane sudah pecah dengan sangat instan. Coba untuk melakukan clear minion di arah top lane, tapi nampaknya tidak cukup berhasil. Deathsmoke masih harus tetap kehilangan. Tapi Lordnya masih banyak darahnya. Base terbuka dengan sangat bebas. Sunset Format lebih dalam lagi, Blessing Brother sama Marke. Free hit ke belakang dan ternyata triple man stun. Belum ada following up damage. Luka masih terlalu jauh. Kid Bomba masih coba untuk mempertahankan dirinya, tapi Sunset Lover kali ini udah nggak punya Black Shoes, udah nggak ada lagi Flicker. Itu yang mereka harus pikirkan. Dan ternyata dengan adanya sebuah permainan yang tergampar dari game kedua, mereka Iya. meriset. Mereka nggak mau agresif dengan tanpa adanya objektif. Dan buat kalian semua yang nobar, dimanapun kalian berada, mana tepuk tangannya? Wih, langsung refleks tepuk tangan. Iya, masih tepuk tangan dari sana. Yeay. Ini karena ada yang absen tadi dari Bang, izin kawal dari Kopi Saya Surabaya, Wow. Taman Ismail Mantap. Marzuki, dan juga Balai Kota Semarang. Luar biasa dari Gelanggang juga luar biasa dibantu. Iya, jangan mau kalah ya teman-teman juga yang lagi berada di kota yang masing-masing yang lagi nobar. Kita harus masih menyuarakan semangat kita juga untuk Geekfam. Karena sekarang mereka mainnya udah lebih disiplin nih. Dan Mereka sekarang udah lebih sabar aja mainnya. dan sekarang Indonesia tentunya. Sekarang Indonesia. Ini momen yang sangat mendebarkan sekali. Karena kita di game yang ketiga, game yang sangat menentukan bagi Geekfam atau bahkan The Vault. Selesai dari base ini hancur, siapapun yang akan memenangkan pertandingannya akan benar-benar makin lebih dekat lagi menuju ke babak dari knockout stage. Oke. Dari Kid Bomba memang lebih berfokus untuk menuju ke arah item defensive, tapi Kid Bomba Dia agresif sekali, dia tahu Baleski bakal bisa di take down. Lihat double stun didapatkan dari Baleski, harus kill begitu saja. Dari Magistor muncul ke belakang, tapi lihat Decimet gagal menangkap sama Marky. Nile masih bertahan di depan sana, Carvi udah tidak ada lagi Inspire. Heartguard juga sudah tidak ada, tapi base terbuka sangat bebas. Dan ketika ada base terbuka, untungnya Kid Bomba langsung responsif. Ini minion bisa menjadi sebuah jawaban untuk distraction para pasukan dari Deathsmoke. Karena di arah bottom lane harusnya bisa didorong sama Luke terlebih dahulu. Harusnya bisa ada space menuju ke arah base turret. Dan hingga akan ada anggota teamfight yang terbuka antara Geekfam dan juga Deathsmoke 4-5. Itu mungkin mereka bisa mengamankan dari situ. Ya, tapi seenggaknya kali ini Baleski akan hadir kembali di team fight Lane of Dawn. Di Lord lebih tepatnya. Lord yang sangat powerful sekali. Lord yang sudah evolve. Mau dipaksa sepertinya oleh Deathsmoke. Oh, Carvi sudah mulai datang. Marky mundur ke belakang. Damage yang diberikan. Nile ter-take down. Tabung didapatkan. No way. Geekfam. Mereka nggak bisa bertahan dengan cukup banyak. Tapi Marky tersisa bersama dengan Luke dan juga Baleski menjadi sebuah penyelamatan untuk Geekfam kah? Karena kali ini kalau Baleski juga ter-take down, ini akan menjadi sebuah bencana untuk Geekfam. Deathsmoke. Kali ini mereka memastikan mendapatkan Lord terlebih dahulu. Dan para pasukan dari tim Geekfam, mereka kehilangan 2 player. Profesor, what happened Naya now? Ada sebuah ultimate yang sangat-sangat luar biasa dari Carvi. Dan itu dia. Tanker Killer Item. Golden Staff Demon Hunter Sword. Yang membuat pasif dari One akan sangat-sangat mematikan sekali secara damage deal-nya. Oh, sakit banget Gila, turretnya, gila Lihat cepet banget. secepat itu untuk attack speed dari One dengan Golden Staff dan bahkan menghancurkan base turret sekejap mata. Oh my god, base terbuka dengan sangat bebas.
Tapi Geekfam masih memiliki kesempatan dan masih memiliki asa. Mereka masih udah berkumpul dengan 5 player mereka untuk menutup Lord dari top lane. Tapi ingat ini Lordnya sudah perkasa. Iya, tapi lagi dan lagi high ground defense Geekfam ada Lilia. Aboy akan menjadi sebuah solusi dari push yang akan dihadirkan oleh Dustvolt. Apakah timingnya tepat? Karena wave minion 10 detik lagi juga akan muncul kembali dan membuat Dustvolt masih bisa push dengan 3 wave minion. Oke, kali ini Lordnya udah mulai maju ke arah depan. Charge telah dikeluarkan. Sedangkan sosok dari seorang Karvi bebas banget di arah belakang. Belum ada yang menyentuh sama sekali. Membentar pasukan dari Dustvolt. Mereka mencoba untuk membuying time. Supaya di arah bottom lane mereka juga bisa dorong sampai ke arah base turretnya. Dan kondisinya akan adil dari segi turret. Iya, tapi masalah utamanya ingat masih ada 1 wave lagi untuk super minion. 6 minion berbondong-bondong ke arah bottom lane. Dan lihat luar biasanya Dustvolt masih mampu untuk memasak team fight. Oke, tapi lihat Paloski depan sana. Sekarang Tulmatan hilang. Karena Paloski berhasil dan from Marke. Marke gak bisa bertahan dengan cukup lama bagi seorang kira terperangkap dengan immortality yang sudah dipecahkan. Membuat para pasukan dari Dustvolt. Mereka mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Shutdown pun terjadi. Di depan sana Kid Bomba tertangkap oleh seorang Nile. Tapi nampaknya mereka akan memaksa team fight. Nile dengan adanya press forward berhasil mendapatkan Kid Bomba. Tapi Nile gak boleh ter-take down. Karena mereka harus mempertahankan diri mereka. Base kali ini tidak cukup adil. Perbandingan adalah 1 dengan Geekfam yang sudah ompong. Itu saking sakitnya damage dari Karvi. Baloy tadi sempat bikin one time transit tapi nggak sempat dipakai. Iya, dan itu dia power dari 1-1 yang attack speednya udah benar-benar maksimal. Apalagi dia bawa Inspire. Permainan front to back pasti bisa dibawakan. Dan bahkan untuk saat ini ketika berkaca dari bagaimana cara Geekfam untuk bertahan, mereka flawless banget loh. Mereka tahan dulu ultimate-nya, Blazing Duet-nya juga nggak buru-buru untuk dikeluarkan. Dan sekarang Geekfam mencoba untuk memasuki sedikit bagaimana high ground yang dimiliki oleh Dustvolt. Tapi pelan-pelan, karena ingat, Baloyski masih jauh. Oke, tapi Nile coba untuk memancing ke arah Karvi. Nah, tapi Karvi lihat sedikit demi sedikit dia udah mulai meledak. Tapi dengan adanya ledakan dan letupan dari Aboy, ini dengan physical damage dia masih bisa balikin. Masih. Dan bahkan ingat, attack speed yang akan dibawakan oleh dia itu kan akan menentukan bagaimana nasib dari dash-nya juga. Dan itu yang membuat kali ini dari Karvi makin sulit untuk ditangkap. Dengan Wind of Nature juga, item penyelamat terakhir dan Sunset Lover. Selesai dengan Bloodwings. Marky harus lebih berhati-hati karena dia nggak punya item Magic Defense. Tadi sempat di burst loh, Iya. Marky sisa 1/4. Untungnya Marky balik lagi ketika Magisternya nggak punya Mortal Coil. Kalau ada Marky bisa ke knock up, wah itu kelar. Udah dijamin kelar. Tapi kali ini Luke baru saja menyelesaikan lane di area bawah, lane yang cukup jauh. Dan tentunya ingin memaksa untuk Angelanya tidak join dalam team fight besar. Oke, Marky kali ini akan coba melakukan sedikit press di arah jungle supaya Dustvolt tidak ada yang pulang. Dan dari sosok seorang Luke akan coba dorong, mencoba memainkan makronya. Ketika ada pergerakan yang pulang dari seorang 1-1 ini akan menjadi sebuah masalah untuk Dustvolt. Dan lihat, Marky membuat Kid Bomba nggak akan sembarangan masuk lagi. Kenapa? Karena Kid Bomba akan masuk lebih dalam lagi dan ada press telah dikeluarkan. Blazing Duet from Marky! Tercancel begitu saja. Marky mundur ke belakang, shutdown pun terjadi. Para pasukan dari Dustvolt, mereka kehilangan power Kid Bomba dan juga ada White Flame Gale. Para pasukan dari Paloski, mereka mempertahankan Karvi di depan sana, nggak bisa bertahan lebih lama lagi dan pakat. Killing spree didapatkan. Karvi akan ada end game yang terjadi, tapi Marky nampaknya belum sanggup. Para pasukan dari Geekfam melihat 2 yang hilang tidak bisa diselamatkan lagi dan Karvi. Ini dia Geekfam Indonesia masih bertahan di M-Series. What the epic comeback from Geekfam. Lihat teriakan maut dari Geekfam, ini dia. Mereka yang hampir kalah dan ternyata nangis diteriakan oleh Luke.